Selamat pagi Putri, perkenalkan nama saya Selviana Hans dengan NIM 104240036 dari Fakultas SITHS. Hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan makalah yang saya buat dengan judul Pengubahan Limbah Plastik Menjadi Manfaat, Vacuum Cleaner sebagai alat pembersih sederhana berbasis kreativitas berkelanjutan. Dalam makalah kami, terdapat yang pertama pelengkap awal yang terdiri dari cover, prakarta, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Selanjutnya, ada bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang, sampah anorganik, terutama limbah plastik, menjadi masalah besar karena sulit terurai. Pemanfaatan limbah plastik melalui inovasi fungsional seperti mengubahnya menjadi alat pembersih sederhana dapat mengurangi pencemaran dan menciptakan produk bernilai guna. Penelitian ini merancang dan menguji vacuum cleaner sederhana dari botol plastik bekas untuk menilai efektivitas, kemudahan pembuatan, dan potensinya dalam mengurangi limbah. Berikut ini ada 4 rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan limbah plastik untuk membuat vacuum cleaner sederhana. Yang kedua, bagaimana proses pengembangan vacuum cleaner sederhana dari limbah plastik dapat menciptakan inovasi fungsional dan ramah lingkungan. Yang ketiga, apa dampak pemanfaatan limbah plastik dalam pembuatan vacuum cleaner terhadap lingkungan. Dan yang keempat, bagaimana prinsip kerja vacuum cleaner dari limbah plastik terhadap kebersihan. Adapun tujuan penelitian kami, yang pertama, memanfaatkan limbah plastik lainnya untuk membuat vacuum cleaner. Yang kedua, mengembangkan vacuum cleaner sederhana dari limbah plastik sebagai bentuk inovasi fungsional yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menentukan dampak pemanfaatan limbah plastik untuk lingkungan. Dan yang keempat, menentukan prinsip kerja pada vacuum cleaner sederhana terhadap kebersihan. Ada 8 ruang lingkup kajian yang kami buat. Yang pertama, jenis dan sifat fisik limbah plastik yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, dampak limbah plastik terhadap lingkungan. Yang ketiga, konsep inovasi vacuum cleaner ramah lingkungan. Yang keempat, tahapan pembuatan vacuum cleaner sederhana. Yang kelima, potensi pengurangan limbah plastik melalui daur ulang. Yang keenam, keterbatasan vacuum cleaner sederhana. Yang ketujuh, analisis karakteristik alat dan bahan. Dan yang ke-8, perbandingan antara vacuum cleaner sederhana dan konvensional. Metode yang kami gunakan adalah metode deskriptif analitik, dan kami menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Ada 4 sistematika penulisannya yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 teori dasar, bab 3 pembahasan, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Kita masuk ke bab 2, teori dasar. Yang pertama, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan penting untuk keseimbangan ekosistem dan kenyamanan hidup. Masih banyak sampah anorganik yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Kesadaran masyarakat yang rendah dan fasilitas pembuangan sampah yang minim menjadi penyebab utama. Solusinya meliputi penyediaan fasilitas yang memadai dan edukasi tentang pentingnya kebersihan dan dampak negatif sampah. Yang kedua, limbah plastik dan dampak bagi lingkungan. Dampaknya meliputi pencemaran tanah, air, udara, emisi gas rumah kaca, bahaya bagi hewan, pencemaran lahan pertanian, dan penyebab banjir akibat penyumbatan saluran air. Yang ketiga, konsep vacuum cleaner dan manfaatnya. Vacuum cleaner bekerja berdasarkan perbedaan tekanan udara, di mana kipas motor DC menciptakan tekanan negatif yang menarik debu dan kotoran ke dalam wadah melalui filter. Alat ini dirancang untuk memudahkan pembersihan rumah, menghemat waktu dan tenaga, serta membantu membasmi serangga kecil, menjadikannya alat pembersih multifungsi yang praktis. Lalu kita lanjut ke bab 3, pengubahan limbah plastik menjadi manfaat, vacuum cleaner sebagai alat pembersih sederhana berbasis kreativitas yang berkelanjutan. Yang pertama, karakteristik alat dan bahan. Kami menggunakan alat seperti lem tembak, jangka, gunting, cutter, setrika, solder, pulpen, penggaris pas, dipilih berdasarkan karakteristiknya untuk efisiensi dan presisi. Bahan-bahan yang kami gunakan seperti dinamo 3 volt, kabel, lem, botol plastik 1,5 liter, kipas mini, kardus, jaring nyamuk, sedotan, baterai 3,7 volt, cat akrilik, dan pita yang bersifat ringan, mudah dibentuk, dan sebagian besar merupakan barang bekas. Yang kedua, keterbatasan vacuum cleaner sederhana.
Vacuum cleaner sederhana yang kami buat memiliki keterbatasan, yaitu menghasilkan daya hisap yang terbatas, hanya mampu menghisap kotoran ringan dan kering seperti debu atau kertas. Kapasitas wadah penampungan kotoran dan ukuran sedotan yang kecil membatasi kemampuan penyedotan partikel besar dan membutuhkan pembersihan rutin. Selain itu, sumber daya baterai 3,7 volt yang kecil membatasi waktu operasional. Lalu, kami juga melakukan perbandingan vacuum cleaner sederhana dan konvensional. Vacuum cleaner sederhana memang memiliki banyak keterbatasan, namun keunggulannya terletak pada keberlanjutan dan edukasi lingkungan. Bab 4. Simpulan dan saran. Kesimpulannya, pemanfaatan limbah plastik seperti botol bekas dapat diwujudkan melalui inovasi fungsional menjadi vacuum cleaner sederhana. Alat ini ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk, serta menunjukkan bahwa sampah rumah tangga bisa diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat, mendukung prinsip reuse dan recycle. Proses pengembangannya berbasis kreativitas berkelanjutan dengan fokus pada fungsi dasar alat pembersih yang efektif untuk debu ringan di area sempit. Inovasi ini memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan mengurangi volume limbah dan meningkatkan kesadaran ekologis. Yang kedua, saran, yaitu gunakan dinamo tegangan lebih tinggi, desain bilah kipas lebih melengkung, gunakan filter dari kain kasa berpori halus, dan lakukan pemeliharaan rutin. Selain itu, makalah kami juga dilengkapi oleh pelengkap akhir yang meliputi daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup, dan sanwacan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Terima kasih.